Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap manusia yang mengaku sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dianjurkan olehnya untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika doa tersebut yang kita lakukan, yang kita sanjungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita harus selalu yakin akan dikabulkan doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah jelaskan dari dalam Al-Quranul Karim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengkabulkan setiap doa kalian. Apakah doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Apakah Allah dekat dengan kita? Apakah Allah selalu mendengar doa-doa kita? Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada yang bertanya kepada engkau Muhammad tentangku, kata Allah, jawablah, aku ini dekat. Aku akan mengkabulkan setiap doa yang disanjungkan oleh hamba-hambaku akan mereka, asalkan mereka beriman kepadaku dan juga mau berdoa kepadaku, supaya mereka mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, doa menjadikan salah satu sumber ibadah. Doa merupakan salah satu senjata umat mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Setiap hamba yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dituntut untuk selalu yakin. Tetapi memang ada doa yang dapat memperhambat dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perilaku manusia yang dapat menghalangi akan dikabulkan doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mana di antaranya? Di dalam kitab Tanwirul Qulub disebutkan, salah satu la tustajabu da'watuhum. Ada 3 perkara yang dapat memperlambat akan dikabulkan doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, akilul haram. Orang yang suka memakan uang haram. Orang yang suka memakan barang haram. Dari mana rizkinya tersebut dimakan? Dari mana harta tersebut dimakan? Dari mana rizki orang tersebut dihasilkan? Yang kedua, wa muksirul ghibah. Di antara yang dapat memperlambat akan dikabulkan doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang kedua, wa muksirul ghibah. Orang yang selalu memperbanyak menggunjing kejelekan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki sebuah kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang memiliki kesalahan, yaitu orang yang selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi
tidak setiap hal kesalahan mudah untuk diampuni, karena hubungan manusia itu ada langsung dengan Allah, dan kedua ada hubungan dengan sesama manusia. Ketika hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan diijabah dan diampuni setiap kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang paling sulit untuk kita lakukan, kita meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang pernah kita zalimi, yang pernah kita sakiti, atau mungkin pernah kita gunjing selama hidup di alam dunia ini. Maka yang paling bahaya ketika kita selalu menggunjing kejelekan orang lain, itu takut akan menjadi sebuah penghambat akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara hal yang dapat memperlambat atau dapat menghambat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil muslimin, di dalam hati orang tersebut terdapat sifat iri, terdapat sifat dengki, terdapat sifat hasud terhadap sesama saudara yang beragama Islam. Oleh karena itu, yang namanya sifat iri ini merupakan penyakit hati, dengki juga penyakit hati, begitupun juga sifat hasud merupakan penyakit hati. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ketika hal tersebut dilakukan oleh kita, percuma kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, mengeluarkan infak, zakat dan sedekah, dan juga selalu beramal soleh yang lainnya. Tapi kalau di dalam hati kita selalu terdapat sifat-sifat penyakit-penyakit hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya sifat hasud, ini akan dapat membahayakan bagi kita, dan juga pasti ini merupakan sebuah hal yang menjadikan sebuah penghambat akan dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hasud tersebut sudah dilarang dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW, karena al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Sifat hasud tersebut itu akan menghabiskan, menghanguskan terhadap semua amal perbuatan soleh kita selama kita lakukan di alam dunia ini. Sama seperti halnya ketika yang namanya kayu bakar diberikan kepada api yang membara, pasti itu kayu bakar akan cepat hangus. Oleh karena itu, bahayanya sifat zalim tersebut, sifat iri tersebut, dan sifat hasud tersebut. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari ketiga penyakit hati tersebut. Dan juga selalu mudah-mudahan semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.